Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah setelah kita diizinkan Allah salat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan duduk sejenak dalam majelis ilmu. Dan kita masih membahas tema era fitnah gelap gulita menjelang ad-dukhan. Tema kajian akhir zaman ini merupakan upaya kita untuk ma'rifatuz zaman, mengenal zaman yang sedang kita jalani sekarang. Dan acuan kita adalah hadis riwayat Muslim di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim." Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang banyak sekali, laksana malam yang gelap gulita. Nah, sebagian ulama yang mengamati akhir zaman berpandangan bahwa hadis ini mengacu ke zaman kita sekarang. Dan kita sudah membahas materi ini, tapi belum selesai. Namun saya ulangi kembali sinopsisnya. Jadi kita akan membahas bahwa situasi kita sekarang berada dalam gelap gulita, dan kegelapan ini sifatnya masih maknawi. Sementara kata Syekh Mubayyad, penulis kitab fenomenal ensiklopedia akhir zaman, kegelapan yang kita alami yang sifatnya maknawi ini akan meningkat sampai benar-benar terjadi kegelapan yang sifatnya fisik, yaitu datangnya peristiwa ad-dukhan. Sedangkan ad-dukhan itu kata Allah Ta'ala dalam surat ad-dukhan merupakan azabun alim, azab yang pedih. Tetapi alhamdulillah Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis beliau bahwa sebagai azab, dukhan ini azab yang cerdas. Dia membedakan antara apa yang dialami oleh orang beriman sebagai dampak terpapar dukhan dengan orang kafir serta munafik yang terpapar dukhan. Kira-kira Nabi mengatakan bahwa bagi orang beriman ketika dia terpapar kabut asap dukhan ini, dia mengalami zukmah. Zukmah itu flu atau pilek. Tetapi orang-orang kafir dan orang munafik, badan mereka membengkak sampai keluar cairan-cairan dari lubang telinga, lubang tubuh lain-lainnya. Lubang telinga, lubang mulut, lubang hidung, lubang duburnya. Jadi azab itu bagi kaum munafikun dan kaum kafirun. Tapi bagi orang beriman, dia menimbulkan masalah, tapi tidak sampai menimbulkan masalah yang berat. Nah, karenanya kita bersangka baik kepada Allah Ta'ala bahwa justru ketika ad-dukhan datang dengan segala ikutannya, itu merupakan tanda awal bahwa Allah Ta'ala akan mendatangkan nasrun min indillah, pertolongan dari Allah Ta'ala. Allah akan memberlakukan kembali sunnatullahnya, yaitu sunnah tadawul, sunnah pergiliran, yang mana giliran orang-orang kafir yang selama ini memimpin dunia, Allah cabut haknya, digantikan dengan orang beriman. Karena orang kafir telah diberikan kesempatan memimpin, ternyata yang mereka timbulkan hanya kegelapan dan kezaliman di muka bumi ini. Baik, kita sudah membahas slide demi slide, kita sudah membahas bahwa umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarahnya, dan inilah babak keempat dari 5 periode sejarah umat Islam yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Ahmad ini, yang mana kita sekarang di babak keempat. Babak yang kata Nabi merupakan babak mulkan jabariyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Karenanya babak ini belum lama kita alami, kita baru memasuki babak keempat tahun 1342 Hijriah atau 1924 Masehi, belum ada 100 tahun yang lalu. Tapi karena kita semua yang hadir di sini pastinya di bawah usia 99 tahun, berarti kita semua adalah produk babak keempat. Dan kalau kita jujur,
mengingat masa remaja kita barangkali, masa kecil kita, saat-saat kita mulai sadar tentang problem kemasyarakatan, problem sosial politik ya. Kita rasanya tidak pernah puas dengan pemimpin yang ada. Mengapa itu? Karena Nabi sudah katakan, inilah babak di mana para pemimpinnya disebut oleh Nabi sebagai mulkan jabariyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan kalau dikatakan memaksakan kehendak mereka berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan sepanjang sejarah umat Islam yang terdiri dari 5 babak ini, Allah Ta'ala memperlihatkan sunnatullah yang berlaku. Apa itu? Sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Sehingga kalau kita lihat sampai sejauh ini, sampai babak keempat, kita telah mengalami babak demi babak dan kita lihat naik turunnya ya, kondisi umat Islam. Ini ada garis merah, kami ingatkan kembali, ini bukan garis kemiskinan, ini garis batas kejayaan. Dari 5 babak sejarah umat Islam, Masya Allah, lebih banyak kita berada di atas garis putih, Pak. Di babak pertama kita di atas garis putih, di babak kedua kita di atas garis putih, di babak ketiga kita juga di atas garis putih. Walaupun makin lama makin turun kualitasnya. Sehingga masuk babak keempat kita benar-benar berada di bawah garis merah ya. Nah, di babak pertama bagian awal Nabi Muhammad SAW juga mengalami babak di bawah garis merah, yaitu ketika masih di Mekah. Kita tahu di Mekah yang berkuasa adalah kaum musyrikin. Dan Nabi serta para sahabat mengalami penderitaan yang dahsyat sekali ketika di Mekah. Mirip seperti penderitaan umat Islam hari ini. Hanya saja bedanya beda skala. Dulu skalanya skala Mekah atau paling jauh skala Jazirah Arab. Hari ini skalanya skala dunia. Ya. Karenanya nanti juga azab yang datang dari Allah juga skalanya skala dunia. Dukhon itu bukan dukhon yang cuma meliputi Sumatera Kalimantan, enggak. Ini katakanlah simulasi awal saja, Pak. Supaya kita bisa merasakan dahsyatnya asap kalau sudah menutupi kehidupan kita. Apalagi kalau dia menutupi seluruh wilayah timur dan barat, sebagaimana kata Nabi dalam hadis beliau. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak demi babak kita lalui dan kita lihat naik turunnya umat seperti ini. Ya. Dan justru kita melewati garis merah, pindah babak dari babak ketiga ke babak keempat, ketika umat Islam luas wilayah kepemimpinan di dunianya, justru pada posisi yang tertinggi, yaitu ketika Kesultanan Utsmani Turki yang sedang memimpin umat Islam. Ya. Wilayahnya membentang dari Maroko di Afrika Barat sampai Maluku di Indonesia Timur, dari Rusia di utara sampai ke Pulau Madagaskar di Afrika Selatan. Tidak ada tandingannya, belum pernah ada imperium kerajaan manapun seluas ini wilayahnya. Ada kerajaan yang pernah luas mirip ini, tapi tidak seluas ini, yaitu kerajaan Mongolia, tapi tidak seluas ini. Nah, justru ketika umat Islam sedang mencapai puncak keluasan wilayahnya yang dia pimpin, Allah Ta'ala memberlakukan surat Ali Imran 140 tadi. Allah cabut hak kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam, kemudian Allah serahkan ke pihak lain, yaitu pihak Barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah kaum Yahudi Nasrani. Dan ini Nabi sudah ingatkan 15 abad yang lalu dalam hadis lubang biawak. Ya, kalau Anda masih ingat, kata Nabi, bahwa kalian nanti akan mengekor kepada bangsa-bangsa terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk lubang biawak sekalipun, kalian terus mengikuti mereka. Seorang bertanya, ya Rasulullah, apakah itu kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, who else? Siapa lagi kalau bukan mereka. Dulu para sahabat mendengar hadis ini tentu tercengang. Mereka tidak bisa membayangkan. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami. Malah sebaliknya, mereka mengalami ketika memimpin di Madinah, orang-orang Yahudi Nasrani tunduk kepada umat Islam. Sebuah keadaan yang justru kita sekarang bingung, kok bisa ya dulu Yahudi Nasrani tunduk sama umat Islam? Ya, sekarang kita bingung akan hal itu karena kita tidak mengalami. Justru yang kita alami adalah sejak kita lahir, Baratlah yang memimpin dunia ini. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Barat ini mempunyai karakter seperti bangsa Rum. Dan memang ini Rum, cuma bedanya dulu Romawi klasik, sekarang Romawi modern. Tapi inti ideologinya sama. Mereka hanya faham perkara yang zahir, yang material dari kehidupan dunia. Sedangkan akhirat mereka lalai. Ya. Maka faham mereka adalah faham materialisme, faham sekularisme. Ya, sekuler itu artinya dunia, Pak. Ya.
Nah, akibatnya umat manusia tidak lagi hidup di bawah naungan sistem iman tauhid yang lurus dan penuh keberkahan. Tetapi mulailah umat Islam, umat manusia maksudnya, hidup di bawah naungan sistem kafir syirik. Ya, sudah barang tentu. Kenapa? Karena yang memimpin dunia orang kafir, Pak. Tidak mungkin orang kafir mau meneruskan warisan sistem iman tauhid yang kita telah tanamkan, yang telah kita contohkan selama 1342 tahun. Ingat, Pak, sejarah umat Islam itu bukan sejarah main-main, Pak. Kita ini sejarah kepemimpinan. Ya, maka kalau umat Islam tidak memiliki mental kepemimpinan, itu tandanya ada masalah dalam dirinya. Bahwa kita sekarang sedang tidak memimpin itu lain perkara, Pak. Tapi seharusnya kita menyadari bahwa sejarah kita bukan sejarah bangsa pengekor kita ini bangsa pemimpin, Pak. Ya, 1342 tahun kita memimpin umat manusia. Baru 100 tahun barat kafir Yahudi Nasrani ini mimpin kita. Tapi kita lihat kerusakan yang mereka timbulkan dahsyat sekali. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya Nabi juga memperingatkan bahwa sekalipun kalian sudah berada pada posisi di atas, bisa saja Islam itu kemudian terurai kembali, terlepas kembali. Dan bagaimana urut-urutan lepasnya Nabi sebutkan dalam hadis ya, yang kita lihat di layar sekarang ini. Sungguh ikatan Islam akan terlepas simpul demi simpul. Bila satu simpul lepas, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Dan simpul yang paling awal bakal lepas adalah simpul hukum, dan yang paling akhir adalah simpul salat. Ya. Karenanya musuh-musuh Islam itu sangat tidak ingin umat Islam itu berpikir menegakkan hukum Allah Ta'ala, hukum Islam. Kenapa? Karena itu simpul yang paling mengikat kita, Pak. Ya. Makanya hari ini bahkan Muslim sendiri yang mengatakan bahwa sudahlah kita nggak usah berpikir menegakkan hukum Allah. Gitu. Ya, manusia juga cerdas zaman sekarang. Kita bisa bikin rumusan hukum menurut manusia. Ya. Padahal Allah menawarkan hanya dua pilihan dalam surat Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, semenjak runtuhnya sistem iman tauhid, maka kondisi umat Islam semakin melemah karena rumah besar tempat berlindung dan bernaung telah runtuh. Ya. Komitmen terhadap dinul Islam semakin luntur. Bukan saja hukum Islam sebagai simpul yang paling awal sudah terlepas, sudah ditinggalkan, bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin yang terang-terangan meninggalkan simpul yang paling akhir, yaitu sholat. Ya. Hari ini mencari orang mengaku muslim tapi tidak sholat, sulit apa mudah, Pak? Mudah sekali. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, begitu sistem iman tauhid yang merupakan rumah besar tempat berlindung umat Islam runtuh, maka kaum kafir Yahudi dan Nasrani leluasa melancarkan program yang namanya Ghazwul Fikri. Ghazwu artinya perang, Fikri artinya pemikiran. Orang barat menyebutnya the battle of minds and hearts, pertarungan memperebutkan hati dan pikiran manusia. Ya. Jadi apa yang dilakukan? Mereka menggunakan semua sarana dan prasarana mereka, khususnya di bidang komunikasi dan informasi, untuk menyesatkan cara berpikir umat Islam khususnya. Kenapa? Karena cuma umat Islamlah yang masih memiliki satu-satunya jalan hidup yang benar yang bisa menjadi penghalang mereka. Sistem kafir syirik ini cuma satu penghalangnya, yaitu dinullah al-Islam. Dan Allah sudah nyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Pada hari ini telah berputus asa orang-orang kafir mengalahkan agama kalian. Maka jangan takut pada mereka, takut kepadaku, kata Allah Ta'ala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Ghazwul Fikri ini dilancarkan untuk membuat umat Islam mengikuti way of life mereka, jalan hidup mereka, sambil memastikan umat Islam benar-benar meninggalkan Islam sebagai petunjuk hidup. Mereka pastikan umat Islam tidak lagi berpikir perlunya menegakkan sistem iman tauhid. Di negeri ini, Pak, tidak perlu orang kafir lagi yang teriak-teriak, nggak perlu menegakkan khilafah. Bahkan Muslim hari ini yang teriak di negeri ini. Orang kafirnya ongkang-ongkang kaki, Pak. Gitu. Padahal itu keniscayaan sejarah, Pak. 1342 tahun kita hidup di bawah naungan rumah
yang IMB-nya dari Allah Ta'ala, izin mendirikan bangunannya. SK nomor berapa? 230, Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku punya rencana menetapkan khalifah di muka bumi ini. Makanya sepanjang sejarah, khalifah cuma ada dua, Pak. Khalifah yang amanah dan khalifah yang khianat. Khalifah juga, cuman khianat. Yang amanah adalah yang menegakkan aturan dan hukum Allah. Yang khianat adalah yang mencampakkan aturan dan hukum Allah dan bikin aneka hukum dan aturan bikinan manusia. Itu namanya khalifah yang khianat, Pak. Siapapun dia. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika Mongolia masuk menyerbu ibu kota kita, Pak. Waktu itu ibu kota khilafah adalah Baghdad. Mereka bantai kaum muslimin, menurut satu riwayat sampai 200.000 orang tewas. Menurut riwayat yang lain 400.000 orang tewas. Sehingga sungai Yufrat menjadi merah warnanya, darah umat Islam. Tapi bukan hanya merah, hitam juga. Karena apa? Dari berbagai perpustakaan di Baghdad itu, buku-buku, kitab-kitab klasik itu dilempar ke dalam sungai Yufrat. Sehingga menjadi hitam, hitam tinta. Ya. Kemudian beberapa tahun umat Islam tidak memiliki kepemimpinan. Beberapa tahun saja. Karena apa? Setelah Mongol berkuasa di Baghdad, berinteraksi dengan umat Islam yang merupakan rakyatnya, mereka dapat hidayah, memeluk Islam, ya, menjadi Muslim. Ya. Tetapi Imam Ibnu Taimiyah yang waktu itu hidup tidak mencabut fatwa berjihad melawan penguasa Mongol itu. Aneh kan? Ya kan? Mestinya dibilang Imam Ibnu Taimiyah itu khawarij mestinya. Tapi kenapa tidak dibilang begitu? Karena si penguasa Mongol yang sudah Muslim ini mencari ulama yang bisa dibujuk untuk membujuk Ibnu Taimiyah. Ya. Dapatlah beberapa ulama dari Yaman, Pak. Dibujuk mereka untuk membujuk Ibnu Taimiyah agar mencabut fatwa jihad. Karena sudah masuk Islam. Datanglah mereka kepada Imam Ibnu Taimiyah. Mereka bilang, wahai Imam, kenapa engkau tetap mengeluarkan fatwa berjihad melawan penguasa Mongol yang sudah masuk Islam? Kata Ibnu Taimiyah, jawab dulu pertanyaan saya, katanya. Oh, sebelum itu si ulama-ulama Yaman ini mengatakan, sedangkan dulu Imam Ahmad bin Hambal ketika Khalifah Ma'mun memenjarakan dia, mencambuk dia, menyiksa dia, ya kan? Dia tidak mengeluarkan fatwa kepada umat untuk berjihad melawan khalifah. Ya. Ingat itu, Pak, itu sejarah, Pak. Itu sejarah. Kenapa Khalifah Ma'mun begitu kepada Imam Ahmad? Karena Khalifah Ma'mun sudah terpengaruh pikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kalau hari ini jil lah gitu kira-kira. Ya kan? Sehingga dia memerintahkan Imam Ahmad keluarkan fatwa pesanan dia bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Itu fahamnya Mu'tazilah. Imam Ahmad gak mau. Dia tetap konsisten dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran kalamullah. Dipenjara, dipecut, dicambuk, disiksa. Nggak ada perlawanan. Nggak ada mengajak umat melawan. Jadi kata ulama-ulama Yaman ini, kenapa dulu Imam Ahmad sudah sampai dicambuk, ya kan? Dia tidak mengeluarkan fatwa jihad, ya kan? Terus kata Ibnu Taimiyah, jawab dulu pertanyaan saya. Khalifah Ma'mun, pernahkah dia merubah hukum dari hukum Quran dan Sunnah? Pernahkah dia merubah? Tidak pernah, ya kan? Pernahkah dia mengarahkan untuk membuat aturan baru, hukum baru selain Quran dan Sunnah? Tidak pernah. Nah, ketahuilah, penguasa Mongol ini walaupun sudah masuk Islam, dia memperkenalkan sebuah kitab namanya Ilyasa. Kitab apa itu? Kitab peraturan pemerintahan yang isinya gado-gado. Islam ada, Kristen ada, Yahudi ada, Mongol juga ada, adat Mongol. Kita perangi demi Allah, katanya. Ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, fahamilah bahwa hakikat kepemimpinan adalah kita mentaati orang yang hanya mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, bahwa orang itu punya problem-problem pribadi itu urusan lain, Pak. Ya, Imam Ahmad ketika itu memandang Khalifah Ma'mun, dia punya kezaliman pribadi, tapi bukan kezaliman yang sampai menular kepada seluruh pemerintahan yang dia pimpin. Dia tetap menjunjung tinggi dua sumber utama ajaran Islam, Kitabullah was Sunnah. Sesuai dengan ayat yang menyatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Silahkan dicatat surat An-Nisa ayat 59. Ayat gacoan tafsir tentang kepemimpinan dalam Islam. Ya, ya. Jadi intinya di ayat itu mengatakan
hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Dan jika kalian berselisih pendapat tentang satu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ibnu Katsir mengatakan kembali pada Allah dan Rasulnya maknanya kembali pada kitabullah dan sunnah. Jika kalian benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ulil amri di dalam Islam, urusannya bukan sekedar punya pemimpin yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak. Tapi pemimpin itu menyatakan bahwa dia hanya mau loyal kepada kitabullah dan sunnah. Bahkan kata Ibnu Katsir, garis bawahi firman Allah Ta'ala yang menyatakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir. Yaitu syarat, Pak. Syarat masyarakat menjadi masyarakat beriman, bahwa baik pemimpinnya maupun masyarakatnya sepakat. Hanya Quran dan sunnah tempat kita merujuk berbagai perselisihan di antara kita.